Hai Sobat Politik and Historia, era Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun di bawah kendali Presiden Soeharto merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang bersifat abu-abu. Ketika menyebut Orde Baru atau Soeharto, maka masyarakat akan memberi pendapat yang beraneka ragam. Ada yang menyebut bahwa era Orde Baru adalah era keemasan Indonesia karena situasi ekonomi dan keamanan yang lebih stabil. Dan ada juga yang berpendapat jika era Orde Baru dan Soeharto adalah biang keladi dari kemunduran bangsa dan negara karena korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga pelanggaran HAM yang merajalela. Semua stigma yang tertuju pada Orde Baru, baik itu pro maupun kontra, setidaknya setuju pada satu hal, bahwa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto itu militeristik, otoriter, dan tidak demokratis. Wajar, karena Orde Baru lahir pada masa Perang Dingin, masa di mana kedua blok raksasa yang berseteru, blok Barat dan blok Timur, saling berebut pengaruh di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia. Indonesia, yang awalnya berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno dengan rezim Orde Lama, mendekat ke arah blok Timur, dan memiliki pengaruh komunisme yang kuat dengan semakin gencarnya upaya Partai Komunis Indonesia dan organisasi underbow-nya untuk menguasai negara dan pemerintahan. Puncaknya adalah peristiwa G30S. Angkatan Darat dan kubu anti-komunis lain pun bersatu untuk membersihkan Indonesia dari pengaruh komunis dengan melakukan penangkapan, bahkan pembantaian pada terduga anggota Partai Komunis Indonesia dan para pendukungnya. Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat dan perwira tinggi pertama yang bereaksi terhadap gerakan 30 September itu, lalu mengambil alih Komando Taktis Angkatan Darat yang ditinggal mendiang Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat yang gugur di lubang buaya. Maijen Soeharto lalu meminta pada Presiden Soekarno untuk memberinya kewenangan melakukan operasi militer untuk memulihkan keamanan di Indonesia. Walaupun sempat bersikeras, Presiden Soekarno lalu mengangkat Maijen Soeharto sebagai Menpangat, menggantikan Maijen Pranoto Rekso Samudro. Presiden Soekarno yang saat itu tengah terjepit karena ditekan oleh Angkatan Darat dan kehilangan dukungan dari PKI, lalu memberi kekuasaan lebih besar pada Maijen Soeharto pada tanggal 1 November tahun 1965 untuk melakukan tindakan apapun demi menertibkan situasi keamanan dalam negeri yang diambang perang saudara. Mendapat lampu hijau dari pemimpin tertinggi Republik Indonesia tersebut, perintah pertama Maijen Soeharto adalah merancang dan membentuk sebuah lembaga yang berisikan para pasukan militer yang loyal terhadap Maijen Soeharto dan Angkatan Darat. Lembaga itu bernama Kopkamtib, akronim dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Walaupun dibentuk oleh Soeharto, Kopkamtib diresmikan oleh Presiden Soekarno dalam surat keputusan Presiden nomor 142 Koti tahun 1965 pada tanggal 1 November tahun 1965 yang isinya mengangkat Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Maijen Soeharto dengan rangkap jabatan sebagai Menpangat, Pangkostrat, dan Pangkopkamtib menjadi figur jenderal militer terkuat di Indonesia, dengan tak ada satupun pihak yang bisa menghentikannya, bahkan Soekarno sendiri. Soeharto lalu mengerahkan unit-unit militer Angkatan Darat yang loyal padanya, termasuk satuan elit RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, di bawah naungan Kopkamtib ke seluruh penjuru negeri, mulai bulan November tahun 1965 hingga tahun 1966, untuk memburu simpatisan komunis, baik itu elit, anggota, maupun yang sekedar ikut seminar PKI. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, PKI resmi dibubarkan
dan dianggap organisasi terlarang. Jutaan orang yang dianggap pengikut PKI lalu ditangkap, dibunuh, maupun hilang dalam fase paling berdarah dalam sejarah perpolitikan modern Indonesia tersebut. Setelah ancaman komunisme mulai mereda pada akhir tahun 1966, Kopkamtib beralih peran dari yang awalnya memerangi PKI dan komunisme menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan Maijen Soeharto yang melalui surat keputusan 11 Maret atau Super Semar mendapat kekuasaan penuh untuk memulihkan kestabilan negara pasca pembersihan komunisme dan secara tersirat menguasai negara dan angkatan bersenjata Indonesia. Berbekal Super Semar, Maijen Soeharto melalui Kopkamtib mulai menangkapi menteri dan penjabat militer yang dianggap mendukung PKI. Puncaknya adalah pada tanggal 7 Maret tahun 1967. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kekuasaan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bukan lagi pembantu presiden seperti pada masa era Orde Lama. Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno sekaligus menetapkan yang saat itu sudah menjadi Letnan Jenderal Soeharto sebagai penjabat Presiden Republik Indonesia. Keputusan MPRS itu menandai berakhirnya era Orde Lama yang dipimpin Soekarno, digantikan era Orde Baru yang kini dipimpin oleh Soeharto. Sejak era Orde Baru berdiri, Soeharto yang masih menjabat sebagai perwira tinggi aktif di ABRI memiliki kontrol penuh terhadap semua lembaga militer ABRI. Namun, Kopkamtib adalah lembaga tertinggi dan terkuat. Kopkamtib terdiri dari gabungan lembaga intelijen militer dan sipil, seperti Bakin yang pasang mata dan telinga pada setiap jengkal wilayah Republik Indonesia. Walaupun sudah menjadi presiden mandataris, kemudian presiden mulai tahun 1968, Presiden Soeharto tetap memegang jabatan sebagai Panglima Kopkamtib hingga tahun 1969. Sebelum akhirnya digantikan Jenderal Maraden Pangabean pada tahun 1969 dan Jenderal Sumitro pada tahun 1971. Pada bulan Maret tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan MPR nomor 10 tahun 1973 tentang peraturan dan fungsi Kopkamtib dalam sistem keamanan nasional, menggantikan surat keputusan Presiden nomor 142 tahun 1965 dan Super Semar yang isinya memberikan kekuasaan kepada Presiden sebagai mandataris MPR untuk mengambil langkah yang diperlukan demi suksesnya mengawal pembangunan nasional yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tujuan pertama, menjaga keamanan nasional, kedua, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan ketiga, mencegah bangkitnya gerakan G30 SPKI dan ancaman subversi lainnya. Pada tahun 1978, Presiden Soeharto menyerahkan jabatan strategis lembaga militer terkuat di Indonesia itu pada Laksamana Sudomo, seorang perwira angkatan laut yang merupakan kolega Presiden Soeharto pada saat jenderal tersebut menjadi Panglima Komando Mandala pada Operasi Trikora melawan pendudukan Papua oleh Belanda pada tahun 1961. Pemilihan Laksamana Sudomo sebagai Pangkopkamtib merangkap wakil Panglima ABRI adalah menyusul adanya suara-suara kekecewaan dan protes dari sekutu-sekutu Soeharto yang mayoritas berasal dari Angkatan Darat, seperti Jenderal Sumitro. Di era Laksamana Sudomo, Kopdomo merespon aksi protes mahasiswa dengan merazia sejumlah kampus asal alma mater dari rombongan mahasiswa yang mengikuti demonstrasi.
dan menangkap kurang lebih 143 di antara mereka dengan tuduhan makar. Banyak dari mereka berakhir di penjara setelah melalui proses pengadilan. Tak hanya itu, Kopkamtib memberangus sejumlah koran nasional yang dituduh mengkritik pemerintah. Kopkamtib melarang mereka terbit kecuali mereka menyensor diri. Dalam bahasa halus, para penerbit majalah cetak tidak boleh menerbitkan artikel yang berseberangan dengan kebijakan Orde Baru. Pangkopkamtib di bawah Laksamana Sudomo juga mencekal para penandatangan petisi 50 yang mengkritik Orde Baru dan meminta Presiden Soeharto untuk turun dari kekuasaannya. Tokoh yang terlibat dalam petisi 50 seperti Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso. Para penandatangan petisi 50 dimatikan secara perdata oleh Sudomo. Artinya mereka akan dipersulit dalam urusan administratif negara, khususnya soal perbankan. Bank dilarang memberi mereka kredit atau pinjaman. Laksamana Sudomo lengser dari kursi Pangkopkamtib pada tanggal 29 Maret tahun 1983. Jabatan Sudomo digantikan oleh Jenderal TNI Leonardus Benyamin Murdani. Pria berdarah Indo dan Katolik itu merupakan bekas asisten intelijen Pangkopkamtib, Kepala Pusat Intelijen Strategis atau Pusinterstrat, dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Background Jenderal Murdani yang merupakan anggota Intel sekaligus mantan prajurit resimen para komando Angkatan Darat membuat Presiden Soeharto melantiknya sebagai Pangkopkamtib. Bahkan, lebih fantastis lagi, merangkap sebagai Panglima ABRI setelah dilantik sehari sebelumnya menjadi Pangkopkamtib pada tanggal 28 Maret tahun 1983. Jenderal TNI Murdani bisa dibilang adalah Panglima Kopkamtib paling kontroversial. Di masa kepemimpinannya sebagai Panglima ABRI merangkap Pangkopkamtib, sejumlah kerusuhan besar bernuansa SARA melanda Indonesia, seperti kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 13 September tahun 1984 dan munculnya Petrus, akronim dari penembakan misterius yang mengincar preman dan kriminal di Pulau Jawa. Pangkopkamtib dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Tapi selain itu, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pangkopkamtib juga bertanggung jawab kepada Menhankam atau Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga Panglima ABRI. Antara tahun 1974 dan 1983, pada struktur hierarkis Kopkamtib, ada 6 jabatan kepala pelaksana kebijakan Kopkamtib. Mereka adalah: pertama, Presiden sebagai penanggung jawab seluruh pelaksanaan tugas dan dalam keadaan khusus memberi perintah langsung kepada Pangkopkamtib. Kedua, ada Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga Panglima ABRI. Menhankam dan Pangap sebagai pengendali sehari-hari dan mengawasi tugas pelaksanaan kerja Kopkamtib. Ketiga, ada Pangkopkamtib itu sendiri. Pangkopkamtib bertugas menentukan kebijakan umum, mengendalikan dan mengambil keputusan operasi pemulihan keamanan Kopkamtib. Yang keempat, ada Kaskopkamtib. Tugas Kaskopkamtib melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan operasi pemulihan dan keamanan. Yang kelima, ada Laksuswil atau Kepala Pelaksana Khusus Wilayah. Laksuswil melaksanakan kebijakan di tingkat wilayah, yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pangap dan Pangkopkamtib. Yang terakhir ada Laksusda atau Kepala Pelaksana Khusus Daerah. Laksusda melaksanakan kebijakan Kopkamtib di tingkat daerah, yang pelaksanaan tugasnya secara umum bertanggung jawab kepada Pangkol Wilhan atau Pangdam, dan secara khusus kepada Pangkopkamtib, Panglima ABRI, dan Presiden sendiri. Orang-orang di jajaran tinggi Kopkamtib biasanya merangkap jabatan lain. Ada Panglima Komando Wilayah Pertahanan atau Pangkol Wilhan yang merangkap juga sebagai Laksuswil. Kopkamtib memiliki kuasa dan kewenangan yang luar biasa. Seperti yang pernah diakui oleh mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso, Kopkamtib memiliki kekuasaan untuk memberi perintah kepada polisi
dalam melakukan proses interogasi, penangkapan, penahanan yang tidak diatur dalam peraturan nasional yang ada. Bahkan pada tahun 1982, Kopkamtib telah menjadi lembaga militer yang benar-benar tidak bisa dikontrol masyarakat dengan tidak disebutnya lembaga tersebut dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan yang digodok oleh DPR. Hal ini menjadikan Kopkamtib layaknya polisi dinas rahasia KGB dari Uni Soviet. Kemiripan kedua lembaga ini ada pada struktur komando dan kewenangan luas yang dimiliki. Baik Kopkamtib dan KGB merupakan lembaga militer intelijen dan dapat bertindak secara mandiri dengan melangkahi lembaga militer maupun pemerintahan sipil. Kopkamtib akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 September tahun 1988 dengan Jenderal Murdani sebagai Pangkopkamtib terakhir. Presiden Soeharto menganggap tugas dan tujuan Kopkamtib telah dilaksanakan dengan baik. Presiden Soeharto menggantikan Kopkamtib dengan lembaga baru, yaitu Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional, disingkat Bakorstanas. Bakorstanas bertujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan stabilitas nasional. Juga bertindak sebagai penasihat presiden dan dikepalai oleh Panglima ABRI yang langsung melapor kepada presiden. Bubarnya Kopkamtib yang digantikan oleh Bakorstanas menandai berubahnya arah politik Orde Baru yang awalnya subversif, tertutup, dan ultra sekuler menjadi lebih terbuka dan toleran.